Ya, selamat siang saudara-saudara semua. Berjumpa kembali di dalam program pengajaran yang kedua tentang The Christian Priesthood yang diajarkan oleh Yohanes Chrysostomus atau John Chrysostom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali ya dalam pengajaran atau kuliah secara online ini ya. Untuk mengawalinya kita akan baca sama-sama dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudara-saudara semua, bacaan teks yang akan kita baca ini juga menjadi bacaan yang diinterpretasikan atau yang diajarkan oleh John Chrysostom tentang penggembalaan akan domba-domba Kristus. Seringkali ketika kita membaca teks ini, kita itu berpikir ya, atau pernah membaca atau mendengar khotbah homili dari orang lain bahwa teks ini berbicara tentang pertanyaan Tuhan kepada Petrus, seberapa dalam Petrus itu mengasihi Yesus. Jadi kesannya adalah Tuhan Yesus ingin menanyakan ya kedalaman cinta atau kasih dari Petrus kepadanya. Tetapi hal yang menarik kalau kita membaca dari buku The Priesthood ini yang ditulis oleh Chrysostom, bahwa ini bukan pertanyaan atau bukan soal Tuhan kepingin tahu seberapa dalam kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Bukan soal seberapa dalamnya. Memang ada yang mengatakan ditinjau dari segi bahasa aslinya, Tuhan itu menanyakan ada tingkatan kasih ya. Tuhan menanyakan philo, lalu Tuhan menanyakan agape. Tetapi Petrus tetap menjawab dengan philo atau phileo ya, bukan dengan agape. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus merasa puas karena kasih kepada Petrus itu ternyata memang hanya sampai level phileo, belum sampai agape. Nah, jadi ini lebih kepada fokusnya lebih kepada tingkatan atau the degree of love ya, tingkat dari kasih itu. Ada kasih phileo, storge, agape. Nah, di sini Petrus punya kasih phileo atau kasih kepada seorang sahabat ya. Nah, sebetulnya menarik kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Chrysostom bahwa ini bukan soal tingkatan kasih, tetapi ini berbicara bagaimana
Tuhan Yesus begitu mengasihi domba-dombanya sehingga dia meminta Petrus untuk juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Jadi ini bukan fokusnya kepada mengasihi Tuhan dengan seberapa dalam dan besarnya atau kuatnya cinta kita kepada Tuhan Yesus, tetapi teks ini mau menunjukkan seberapa dalamnya kasih Yesus itu kepada domba-dombanya. Bisa ngerti ya saudara-saudara ya? Jadi bukan fokusnya kepada mengasihi Tuhannya, tetapi mengasihi domba-domba Kristus itu. Itu yang dikatakan oleh Chrysostom di dalam bukunya. Ya, Chrysostom mengatakan dia tidak ingin membuktikan, ya Tuhan Yesus tidak ingin Petrus menunjukkan seberapa dalamnya kasih kepada dia, tetapi seberapa dalamnya kasih Petrus itu kepada domba-domba Kristus atau disebut kepada gerejanya. Ya, kalau kita lihat di dalam buku halaman yang ke-11 ya, terjemahan dari Graham Neville, he did not want to prove how much Peter loved him, but how he loved his own church. He desired to teach Peter and all of us that we also should bestow much zeal upon the same. Jadi teks ini berbicara adalah kalau kamu mengasihi Yesus, ini berbicara seberapa dalam kamu mengasihi domba-domba yang dengan darahku aku curahkan. Ya, jadi teks ini berbicara seberapa dalam kita mengasihi domba-domba seperti Yesus mengasihi domba-dombanya. Sebab apa? Yesus demi domba-dombanya dia rela mati, disiksa, ya, menderita, disiksa, dipaku di atas kayu salib, mengalami penderitaan yang begitu hebat di luar batas kemanusiaan, dan dia bangkit untuk memberikan hidup kepada domba-dombanya. Nah, kalau Kristus sangat mengasihi domba-domba sampai rela mematikan, mengorbankan nyawanya. Nah, sekarang Tuhan Yesus bertanya balik sama Petrus, sama kita hari ini. Apakah kamu juga punya kasih yang dalam seperti aku mengasihi domba-dombaku? Nah, saudara-saudara, ini adalah dasar panggilan kita, ya, menjadi seorang pastor, menjadi seorang gembala atau katakanlah hamba Tuhan, pendeta, penatua. Pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita punya zeal? Zeal itu api yang benar-benar api yang menyala-nyala gitu ya, untuk mengasihi atau menggembalakan domba-domba Kristus. Ya. Sebab apa? Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Chrysostom ya di halaman 11 ini, kita perhatikan Kristus sendiri ya, dia tadi saya katakan surrender, menyerahkan nyawanya ya untuk domba-dombanya, kemudian dia mencurahkan darahnya, kemudian dia juga mencurahkan bukan hanya darahnya tetapi daging dan nyawanya ya. Dan ini adalah satu desire to show the exceeding depth of his own love. Nah, kata Chrysostom, ini adalah satu kedalaman kasih yang tidak bisa diukur betapa dia mengasihi domba-dombanya. Nah, bukankah Kristus datang untuk domba-dombanya? Nah, sekarang dia kembalikan, kalau kamu mengasihi aku, apakah kamu juga mengasihi domba-domba yang aku kasihi ini? Ya. Nah, berarti teks ini yang tadi kita baca ini adalah fokusnya kepada tend my sheep. Ya, gembalakan domba-dombaku, kata Chrysostom. Bukan kedalaman kasih kepada Yesus, tetapi fokusnya kepada tend my sheep atau gembalakan domba-dombaku. Lalu Chrysostom melanjutkan
kembali penjelasannya ya. Nah, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk membuktikan kasih itu adalah dengan menggembalakan domba, ini berarti bukan satu pekerjaan yang sembarangan. Sebab Yesus sendiri untuk mengasihi domba-dombanya, dia harus berinkarnasi. Ya kan? Dia harus turun jadi manusia yang sangat rendah. Kelahirannya begitu menyedihkan. Kalau seorang raja lahir di kandang, itu aja udah menunjukkan pengosongan dirinya gitu. Belum lagi dia harus menunggu sampai umur 30 tahun dia baru bisa mulai misi penyelamatan dia. Kemudian 3 tahun, lebih kurang 3 tahun dia harus melayani begitu banyak derita, ya, hinaan, cercaan, penolakan, bahkan sampai dia harus taat secara total, mati di atas kayu salib, dikubur dan dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini adalah satu pelayanan, semua itu demi domba-dombanya. Nah, berarti kalau kita sekarang dipanggil untuk melayani domba-domba yang sama ini adalah satu panggilan yang tidak main-main dan sungguh serius. Ya, sebab Tuhan untuk domba-dombanya dia juga mati. Ya, dia berkorban total, kenosis secara total untuk domba-dombanya. Nah, kalau begitu dengan kita yang sama, ya, seperti Petrus diperintahkan untuk menggembalakan domba-domba Kristus, maka ini adalah satu pekerjaan, satu pelayanan yang sangat mulia. Tidak semua orang bisa, ya. Banyak orang, baik itu perempuan, laki-laki, ya, mencoba untuk menjalaninya, tetapi memang dibutuhkan satu karakter yang lebih dari sekedar domba, ya. Dia harus punya karakter yang lebih tinggi, dikatakan di situ ya. The standarnya adalah dia bukan jadi domba lagi, tapi dia harus sudah bisa menjadi gembala atau pemimpin. Nah, kalau seorang gembala, Kristus mengatakan lagi, ketika dia kehilangan domba-dombanya, misalnya apakah dombanya itu dicuri atau dirampok, ya, atau dombanya itu tersesat, kemudian gembalanya harus mencarinya. Tetapi jika misalnya gembalanya itu gagal menemukannya, maka paling gembala itu hanya lapor kepada tuannya, dan tuannya meminta ganti rugi mungkin dengan sejumlah uang. Tetapi ini beda dengan namanya gembala jiwa, gembala domba Kristus ini. Ya. Nah, kalau kita dipercayakan, ya, untuk menjadi gembalanya Kristus, ini semacam pertarungan hidup matinya kita. Sebab ini bukan domba sembarangan yang bisa diganti rugi dengan uang. Gitu. Kalau kita gembalakan domba biasa, iya, kalau hilang bisa diganti dengan uang. Tetapi kalau domba yang ini tidak bisa diganti dengan apapun. Tuhan mengganti domba ini pakai apa? Tubuh dan darahnya. Nah, inilah satu tanggung jawab yang besar kepada kita untuk menjadi seorang pastor atau imam, ya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ganti dengan material, kata Chrysostom, ya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ganti dengan hal-hal material, tetapi tidak bisa kita ganti juga dengan darah dan darah dan tubuh kita. Sebab kita bukan juru selamat gitu. Ya, kalau seandainya domba yang kita gembalakan itu tersesat, hilang, dirampok oleh orang, pertanyaan Chrysostom, gimana kita menggantinya kepada sang tuan itu? Nah, itulah
kesulitan yang kita hadapi sebagai sebagai seorang gembala, ya. Kata Rasul Paulus di dalam, kita buka Alkitab kita, Efesus 6 ayat 12, ya. Efesus 6 ayat 12. Saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara-saudara semua, kesulitan yang kita hadapi sebagai gembala dombanya Kristus ini adalah musuh yang kita hadapi itu gak kelihatan. Beda dengan gembala domba, ya. Musuh yang dihadapi ya pasti perampok yang kelihatan. Tetapi peperangan kita, perjuangan kita itu adalah melawan kegelapan dunia ini, ya. Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, kuasa-kuasa dunia, roh-roh jahat di udara. Nah, itulah yang kita lawan, yang tidak bisa nampak dengan mata jasmani. Nah, sehingga seorang gembala domba ini selain punya mata jasmani, dia harus bisa punya mata rohani yang bisa melihat kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara tadi, itulah yang menjadi musuh kita yang selalu akan mengganggu dan merebut domba-dombanya Kristus. Dan tugas seorang gembala untuk menjaganya, karena gembala dipanggil untuk menggembalakan mereka. Nah, saudara, ini pertarungan kita menghadapi hal-hal yang tidak terlihat, ya. Harus punya mata rohani yang tajam untuk bisa melihat tingkah laku dari setiap domba-domba kita. Apakah mereka sudah tersesat atau sudah mulai mengikuti jalan dunia ini, mengikuti kegelapan. Nah, seorang gembala harus punya mata sampai ke situ. Oke, kita akan lanjutkan. Bapak gereja yang bernama Gregory the Great, saya akan tambahkan, ya, dari satu buku yang berjudul The Book of Pastoral Rule, ya. Ini tentang kitab pelayanan pastoral. Oke. Dari Bapak gereja abad ke-6 yang bernama Gregory the Great dari Roma. Ya, ini satu buku yang sangat baik, ya, yang bisa memperlengkapi pelajaran kita hari ini tentang gembala, ya. Nah, di dalam buku ini dia sudah memberikan beberapa kualifikasi, ya. Oke, memberikan kita beberapa kualifikasi tentang seorang gembala atau pastor. Ya, tadi kalau Chrysostom mengatakan bahwa harus punya mata rohani yang bisa melihat musuh-musuh untuk menjaga domba-dombanya. Harus punya kasih, ya, seperti kasihnya Kristus yang rela mengorbankan dirinya. Lalu Chrysostom juga mengatakan bahwa seorang gembala harus bisa penggembalaan yang sabar. Nanti dia akan jelaskan di situ, ya, yang bisa menuntun gembala itu kepada Kristus, ya. Lalu dia juga
jelaskan Chrysostom harus seorang gembala itu harus punya tadi standar moral ya, karakter sebagai gembala yang lebih tinggi daripada domba ya. Lalu seorang gembala itu tadi dikatakan bahwa satu pekerjaan yang sangat mulia tetapi sangat menantang, karena itu adalah domba-domba Kristus yang sudah ditebus dengan darah dan hidupnya Kristus sendiri ya. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelayanan pastoral ini, tetapi saya akan tambahkan beberapa kualifikasi dari Bapak Gereja yang bernama Gregory the Great ya. Dia memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama, seorang pastor itu harus memiliki pengalaman ya, yaitu pengalaman dalam kehidupan rohani maupun jasmani, kata Gregory. Ya. Jadi kedua hal ini ya, pengalaman kehidupan rohani maupun jasmani itu mencakup emosi, karakter, dan kecerdasan. Nah, seperti tadi kata Chrysostom juga, seorang gembala itu harus punya karakter setinggi, di atas bahu setinggi orang itu ya. Nah, juga punya kecerdasan. Musa menuliskan ya, orang yang melayani tanpa pengalaman itu bagaikan orang yang mempersembahkan api yang asing di hadapan Allah, di dalam Imamat 10 ayat 1. Nah, bagi Gregory the Great, pengalaman itu penting ya, sebagai persiapan seorang pelayan sebelum memasuki medan pelayanan. Nah, memang salah satu alasan mengapa Chrysostom itu menolak ya untuk ditapis sebagai pastor pada waktu itu, hanya Basil yang akhirnya merasa tertipu oleh Chrysostom ya. Salah satu yang dikatakan oleh Chrysostom itu adalah dia mengatakan, saya belum memiliki pengalaman yang cukup atau kualifikasi yang cukup ya. Saya takut mengecewakan ya. Dia katakan di sini, Basil bertanya kepada Chrysostom, nah kalau kamu tahu bahwa mengasihi Yesus itu berarti kan menggembalakan domba-domba, dan Basil mengatakan, apakah kamu mengasihi Yesus? Chrysostom menjawab, ya, saya mengasihi dia pasti. Tapi kenapa kok kamu lari, tidak mau ditapis jadi seorang gembala? Chrysostom menjawab, ya, saya memang mengasihi dia, dan saya tidak akan pernah berhenti mengasihi Kristus. Tetapi saya takut saya akan memprovokasi Kristus, dia yang saya cintai. Nah, ini artinya apa? Chrysostom merasa dia belum layak, belum pengalaman. Ketika nanti dia mengambil jabatan itu, dia bisa membuat Kristus, atau dia takut membuat Kristus itu marah gitu ya. Provoke Christ. Dia bilang, I feel lest I should provoke him whom I love. Lalu Basil bertanya lagi, bukankah ini paradoks ya? Kristus memerintahkan kamu supaya kamu mengasihi dia dan menggembalakan domba-dombanya, tetapi kamu menolak menggembalakan domba-domba itu ya, tapi kamu bilang kamu mengasihi dia. Bukankah ini sesuatu yang paradoks ya, bertentangan, kata Basil. Chrysostom mengatakan ya, di bukunya halaman 13, dia mengatakan, ini yang aku katakan itu bukanlah paradoks. Oke, ini sangat jelas bahwa jika aku
well qualified, maksudnya jika aku memang memenuhi persyaratan untuk memegang jabatan itu, maka saya tidak akan menolak. Kecuali kalau saya sudah punya kualifikasi sebagai seorang gembala, lalu saya tidak mau ditabis, nah itu berarti saya tidak mengasihi Kristus. Itu saya salah. Tetapi di sini dia mengatakan, saya belum bisa, saya takut ketika domba nanti yang dipercayakan kepadaku, domba-domba yang mahal ini, ya, karena sudah ditebus oleh darah Kristus, dipercayakan kepadaku yang tidak qualified ini, maka domba-domba ini yang sangat berharga ini yang harus saya kasih makan, tapi ternyata saya tidak mampu, saya tidak bisa memberi makan. Bukankah saya akan lebih celaka? Ya, bukankah saya akan menentang Tuhan yang sudah begitu mengasihi dombanya, sekarang dipercaya kepadaku dan domba-dombanya itu malah tidak sesuai dengan diharapkan oleh Tuhan, ya, karena ketidakmampuanku. Nah, itu yang kata Chrysostom. Oke, jadi kalau kita lihat salah satu persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh seorang pastor itu adalah apa tadi? Memiliki pengalaman, well qualified. Nah, pengalaman di sini adalah pengalaman kehidupan spiritualnya bersama dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu di STT ini, di sekolah ini, ya, sebelum seorang itu ditabis atau kalau bisa lulus bahkan qualified, ya, misalnya S1 untuk memenuhi satu jabatan sebagai diangkat menjadi vikaris, ya, calon vikar, calon pendeta, dia sudah harus menempuh lebih kurang studi 3-4 tahun. Ini adalah pengalaman yang cukup panjang, ya, untuk menempa kehidupan spiritual, ya, bahkan juga kehidupan jasmaninya. Kehidupan spiritual itu kalau kita belajar dari Bapak Gereja itu latihan spiritual. Misalnya doa itu latihan spiritual, harus punya pengalaman doa, ya, bukan hanya bisa pengalaman mimpin ujian di gereja, tapi pengalaman bukan hanya bisa pengalaman bisa berkhotbah atau menjadi singer WL begitu, ya, tetapi adalah pengalaman spiritual yang otentik, yang memang dimiliki, yang langsung mengisi hatinya bersama dengan Allah. Salah satunya pengalaman doa, ya. Lalu dengan pengalaman kehidupan jasmaninya, apakah dia punya pengalaman di dalam asketis, misalnya berpuasa? Ya, nah kalau misalnya dia menggembalakan ada domba-dombanya itu yang jago berpuasa, sementara pendetanya itu tidak pernah berpuasa, bagaimana ini? Ya, berpuasa lalu kehidupan jasmani apalagi, ya, menahan nafsu, ya, menjaga mata, mulut, bibirnya dari perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kadang-kadang kita suka jokes, ya, bercanda, lelucon yang tidak menunjukkan kematangan atau kedewasaan emosi, karakter, dan kecerdasan kita lewat perkataan kita. Nah, itu adalah latihan jasmani, ya. Jadi latihan perut dengan kuasa, latihan mulut dengan berani mengatakan tidak misalnya kepada dosa, ya, latihan mata untuk menahan atau mengatakan tidak kepada mata untuk melihat hal-hal yang sensual dan sebagainya. Nah, itu semua butuh pengalaman yang dihadapi oleh calon pastor. Kemudian yang kedua, Gregory the Great itu juga harus punya kemampuan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari dan apa yang diajarkan. Ya, ini diambil dari buku ini, ya, buku The Book of the Pastoral Law. Jadi Gregory menyebutkan bahwa perbuatan seorang pastor yang buruk akan mengotori air yang diberikan kepada domba.
Ya, dalam hal ini jemaat atau umat ya. Sebaliknya, perbuatan yang benar akan menjamin kesehatan para domba. Dengan demikian, perbuatan seorang pastor mempengaruhi pengajarannya. Perbuatan seorang pastor yang kotor oleh dosa tidak dapat membimbing jemaat kepada keselamatan. Hal ini terjadi karena ada aliran yang tersumbat, yaitu perbuatan dosanya itu menjadi batu sandungan bagi jemaat. Berarti harus punya satu kemampuan untuk bisa mempraktikkan apa yang dia ajarkan. Yang ketiga adalah menjaga hati saat keadaan tersulit, ya, keadaan sulit ataupun keadaan yang berhasil. Gregory menjelaskan bahwa kenyamanan yang berlebihan pada otoritas dapat melengahkan kewaspadaan seorang pastor terhadap serangan atau godaan iblis. Sehingga sadar atau tidak, ia akan mengabaikan hal-hal yang perlu dilayani demi menjaga otoritasnya yang tinggi. Yesus sebagai gembala agung lebih memilih untuk mengasingkan diri dan berdoa ketika banyak orang mencari dan ingin menjadikannya raja. Nah, kita lihat ya bagaimana pelayanan Yesus ketika banyak orang yang mencari dia untuk mengangkatnya menjadi raja. Yesus tidak tergoda oleh tuntutan atau keinginan orang banyak, tetapi dia menyingkir, mengasingkan diri dan berdoa. Nah, ini jelas karena memang Yesus punya tujuan yang jelas, yaitu dia datang untuk menyerahkan nyawa pada dombanya, bukan untuk menjadi raja. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus lebih memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika otoritas, kekuasaan, tawaran duniawi yang terlihat menyenangkan sedang mengejarnya. Nah, berarti waktu ada tawaran atau ada tawaran-tawaran ya yang menggiurkan, bahkan juga ada saat-saat yang sulit, Gregory menasihati kita untuk punya hati yang memang mengerti kembali akan panggilan kita, menjaga hati itu. Kemudian selain itu, memiliki pemikiran yang fokus sebelum melayani. Ya, seorang pelayanan pastoral perlu memfokuskan pikirannya dalam melayani satu hal untuk mencapai hasil yang maksimal. Menempatkan pikiran pada kondisi yang tepat pada berbagai hal tentang kehidupannya sendiri pada saat melayani. Kesibukan seorang pastor dalam memikirkan hal lain akan mempengaruhi keberhasilan pelayanannya dalam posisi yang tidak memungkinkan, seperti Daniel yang memfokuskan segenap hati dan pikiran untuk menegur sang raja sehingga membuatnya berbalik dari kejahatan. Nah, seorang pastor harus punya tadi fokus ya kepada hal-hal pelayanan sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, Chrysostom juga mengatakan nanti di bagian selanjutnya ya bahwa kita tidak boleh tergoda untuk kesombongan akan tawaran duniawi, tapi kita juga tidak boleh tergoda ketika banyak orang yang menganggap kita itu tidak layak atau remeh gitu ya menjadi seorang gembala. Nah, hal-hal seperti itu baik goncangan dari sisi buruk maupun godaan-godaan dunia yang menggiurkan itu kadang menghilangkan fokus seorang gembala. Nah, Gregory mengatakan bahwa tetap harus kembali fokus kepada pelayanan. Ya. Kemudian tidak meninggalkan pelayanan demi mengejar kepentingan pribadi. Rasul Paulus menasihatkan Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Artinya di sini seorang pastor tidak hanya memperjuangkan imannya, tetapi juga mendorong orang yang dipimpinnya untuk berjuang bersama. Gregory menyamakan mereka seperti seorang yang berjalan dengan hanya mengenakan satu kasut di kakinya.
Kemudian kualifikasi lainnya, memiliki kerendahan hati sebagai bukti ketaatan pada ketetapan ilahi. Kerendahan hati merupakan satu ketentuan dasar pelayanan sebagai gambaran pengorbanan Yesus yang nyata. Yesus sebagai gembala yang agung telah menyelesaikan kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Kerendahan hati melaksanakan keinginan Bapa merupakan wujud ketaatannya. Jadi kerendahan hati seorang pastor adalah bukti ketaatannya kepada Allah. Salah satu contoh yaitu mengelola ego, ya, kepentingan diri sendiri tadi sebagai bukti ketaatan kepada kehendak ilahi. Yesus rela melepaskan kemuliaannya, kebahagiaannya demi kehendak Bapa dan rela menjadi manusia. Lahir di kandang domba yang begitu sederhana, mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk demi keselamatan manusia. Ya, nah ini juga yang dikatakan oleh Chrysostom tadi. Ya, harus punya karakter seperti Kristus yang tadi ya, dia datang mengosongkan dirinya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk domba-dombanya. Nah, begitu kita mau menjadi seorang pastor, maka pikiran kita harus dikosongkan. Ya, segenap keinginan-keinginan kita, ya, misalnya kita punya keinginan-keinginan untuk tadi ya, kebutuhan akan ego kita, nah itu harus ditanggalkan, dilepaskan, seperti yang dilakukan oleh Kristus. Nah itu salah satunya adalah tadi ya, kerendahan hati atau pengosongan diri itu. Nah, Kristus mengatakan ini adalah syarat terberat untuk menjadi seorang pastor, ya, menanggalkan itu semua. Nah, makanya dia berkata kepada Basil, aku belum siap nih, bukan aku menipu kamu, tetapi aku sendiri yang takut memprovokasi Allah ketika aku berani mengambil jabatan seorang pendeta. Ya, karena I am not qualified, I am not yet qualified. Aku belum memenuhi syarat. Nah, syaratnya salah satu Kristus bilang di dalam buku yang kedua, dia katakan, aku masih suka pergi ke market, ke pasar-pasar, ya, masih suka terikat kepada hal-hal duniawi. Aku belum bisa mengosongkan diriku. Lalu kualifikasi lain yang diajarkan oleh Gregory adalah tetap melayani walaupun dengan gaya pelayanan yang berbeda. Ada berbagai bentuk pelayanan yang dapat dilakukan seorang pastor sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Apapun bentuk gaya atau jenis pelayanan seorang pastor, itu harus selalu bersumber dari sumber yang sama, yaitu cinta akan Kristus dan sesama. Ya, tadi dikatakan dasar dari penggembalaan itu adalah bukti kasih, bukti cinta kita kepada Kristus. Itu gembalakan domba-domba. Nah, begitu kita menjadi gembala, dasarnya yang sama, yaitu cinta kita kepada Kristus yang kita buktikan dengan cinta kita kepada domba-domba yang kita layani. Jadi seorang pastor mungkin akan memiliki sikap hati yang akan selalu berubah dan memiliki cara yang berbeda dalam pelayanan. Akan tetapi penting untuk tetap fokus kepada perintah dan kehendak Allah, yaitu mengasihi dan membawa para domba kepada keselamatan dari Allah. Ya, Gregory menasihati gaya, cara, jenis pelayanan, yaitu tergantung pada karunia dari Allah, karunia Roh Kudus. Tetapi dasarnya sama, fondasinya yaitu sama, itu cinta akan kepada Kristus dan kepada domba-dombanya. Ya, berarti bukti kalau kita bisa mengosongkan diri, bukti kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah bukti tadi kita bisa menggembalakan dengan cinta tadi, dengan kerendahan hati, dengan pengosongan diri itu. Ya, ini syarat kualifikasi yang diminta oleh Tuhan. Ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-domba. Berarti menggembalakan domba itu adalah didasari oleh cinta kita kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, ya, sebab apa? Sebab kita itu mau membawa domba itu kepada keselamatan kepada Allah, bukan membawa domba itu sekedar kenyang aja, jalan-jalan terus kenyang gitu ya. Lalu domba itu besar disembelih gitu, enggak. Tapi
domba yang kita layani ini berbeda. Ya, ini adalah jiwa dari Allah itu sendiri, barang berharga dari Allah itu sendiri. Mungkin ilustrasinya seperti kita punya barang yang sangat berharga, ya, apakah itu pemberian dari seseorang atau barang-barang berharga, ya, nah, kita pasti akan sangat menjaga dan merawatnya, ya, bahkan dengan sepenuh hidup kita. Nah, sama seperti domba-domba Kristus itu. Kemudian tidak menggunakan ungkapan kerasulan demi kepentingan pribadi. Ya, jabatan dan pujian manusia hanya akan menjadi pemuasan kepentingan pribadi. Karena itu seorang pastor harus mengutamakan kepentingan ilahi. Alasannya ialah kepuasan pribadi akan membawanya pada ambang pintu kesombongan. Dengan demikian pikiran seorang pastor harus dibentengi dengan doa dan firman setiap hari. Ya, Kristus juga mengajarkan nanti kepada kita bahwa salah satu tantangan terberat seorang pastor itu adalah jatuh di dalam kesombongan. Ya, apalagi misalnya jemaatnya banyak, mungkin persembahannya banyak, lalu fasilitasnya banyak, ya, khotbahnya bagus, banyak orang yang memuji, ya, lalu orangnya sangat misalnya juga ganteng atau tampan begitu, ya. Nah, bisa jatuh di dalam kesombongan. Nah, oleh sebab itu seorang pastor itu jangan memakai jabatan dia atau pujian dari manusia, ya, untuk menjadi alat pemuasan kepentingan kita. Nah, kita mesti hati-hati di situ, ya. Tetap harus menjaga kerendahan hati itu. Tidak mengejar keunggulan dengan cara memberikan janji kosong. Kata Gregory mengatakan bahwa ketika seseorang pelayan merasa penghargaan adalah satu kebutuhan penting, maka ia telah memberikan kesempatan kepada keinginannya untuk berkuasa. Dalam pandangan mata jasmani terlihat baik, namun memiliki motif tersembunyi, yaitu melayani kesombongan. Seorang pastor memiliki fungsi yang sama dengan pelayanan kerasulan, yaitu memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda satu sama lain. Karunia yang diperoleh berasal dari Allah dan pasti akan tergenapi, ya. Kemudian menjadi model yang berkualitas bagi semua orang. Nah, Gregory menyatakan bahwa seorang pastor tidak boleh melakukan tindakan jahat, tetapi malah menyesali kejahatan dilakukan oleh orang lain, seolah-olah kejahatan dari dombanya itu adalah miliknya. Nah, itu satu tuntutan. Makanya tadi ada karakter yang lebih tinggi daripada hanya sekedar domba. Jadi kejahatan dari domba-domba itu menjadi kejahatan dia, ya, bukan urusan gua, bukan begitu. Ya, seorang gembala itu harus bisa punya rasa penyesalan mengapa domba-dombanya itu melakukan demikian. Nah, inilah tanggung jawab yang dibawa oleh seorang pastor dan memberikan kesadaran bagi para pelayan untuk memperhatikan langkah kehidupannya sebagai model kebenaran. Ya, jadi seorang pastor itu harus punya model yang berkualitas bagi semua orang. Lalu seorang pastor juga tahu mengukur diri sendiri. Rasul Paulus menjelaskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Akan tetapi kasih karunia Allah memampukan setiap orang untuk hidup dalam kebenaran. Roma pasal 6 ayat 23. Nah, seorang pelayanan pastoral yang bertanggung jawab dalam pembimbingan kepada keselamatan harus terlebih dahulu menyerahkan hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Dengan demikian, seorang pastor akan bertanggung jawab atas dua hal, yaitu menjauhkan dosa dari dirinya dan orang lain. Ya. Nah, seorang pastor perlu berjuang karena Allah menghendaki semua orang, termasuk seorang pelayan pastoral, untuk berjuang melakukan kehendaknya. Ya, berarti di sini ketika seorang pastor itu mulai terlibat dalam pelayanan yang penuh, ya, sampai dia harus bisa mengukur kapasitas dirinya dan terus memohon akan
belas kasihan Allah untuk bisa terus melayani. Nah, ini adalah beberapa syarat ya atau kualifikasi yang diminta oleh atau diajarkan oleh Gregory the Great ya tentang penggembalaan, tentang syarat menjadi seorang pastor. Oke, kita akan lanjutkan dari buku Chrysostom bagian yang kelima, yaitu tentang kasih ya sebagai hal yang paling utama. Oke, beberapa catatan saya dari buku ini ya yang bisa saya bagikan adalah bahwa kasih seperti yang dikatakan oleh Gregory tadi itu menjadi syarat utama ya yang dibuktikan tadi dengan kerendahan hati, pengosongan diri. Nah, ini begitu juga yang dikatakan oleh John Chrysostom ya. Di sini dikatakan bahwa ketika seorang pastor itu punya banyak kesibukan nantinya di dalam pelayanan ya, kembali Chrysostom mengingatkan kita tidak boleh lupa ya bahwa yang kita layani itu adalah bukan kegiatan atau pelayanan itu sendiri, tetapi yang kita layani itu adalah jiwa-jiwa dari domba itu. Nah, bagaimana jiwa-jiwa itu bisa tersentuh oleh pelayanan kita? Maka itu harus ada aliran kasih yang masuk ke dalam jiwa dari domba-domba itu. Ya memang kadang-kadang ada domba yang sifat atau wataknya itu keras, ya. Nah kita harus punya cara nanti ya. Nanti Gregory the Great saya akan membahas juga ya bagaimana strategi atau cara-cara melayani berbagai macam karakter dari domba-domba yang ada. Bagaimana melayani laki-laki, perempuan, ya, anak muda, orang yang sudah tua, orang yang sakit, orang kaya, orang miskin. Itu semua ada kategori-kategorinya dan pendekatannya atau strateginya berbeda-beda. Ya, tetapi berbagai macam strategi, cara, ya, karunia pelayanan yang kita miliki di dalam satu pelayanan di pastoral di gereja itu Chrysostom mengingatkan yang paling utama itu semua adalah kasih. Ya, dikatakan, do you know how great is the power of love? Apakah kamu tahu betapa besarnya kuasa kasih itu? Ya, Chrysostom mengatakan di saat kita mungkin sudah kehilangan segala macam cara, daya, upaya dalam pelayanan pastoral ini, tapi ada satu cara yang paling ampuh, yaitu kasih itu. Nah, ini yang dikatakan oleh John Chrysostom. Ya. Oleh sebab itu, ketika dia berkata kepada para rasul, ya, Kristus mengatakan bahwa kita buka Yohanes 13 ayat 35 ya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Nah, ini salah satu ayat yang dipakai oleh Chrysostom mengatakan bahwa kalau kita adalah murid Kristus, maka Yesus cuma bilang di sini, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Ya, Paulus juga mengatakan bahwa kegenapan dari hukum Taurat itu adalah kasih. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kegenapan dari seluruh hukum Taurat, hukum para nabi itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, oleh sebab itu kata Chrysostom, inilah the power of love itu, kuasa dari kasih itu, ya, yang menaklukkan, yang menundukkan, yang menggenapkan seluruh hukum Allah di bawah kasih itu. Oke,
Kemudian kita lanjutkan. Basil bertanya tadi, ya, kalau kasih itu adalah punya kuasa, punya power, ya, cukup gak saya pakai itu untuk hanya kasih aja yang saya pakai untuk mengoreksi seseorang, ya, kata Basil, ya. Basil mengatakan, kamu tahu karakterku, John, ya, saya adalah orang yang lemah lembut, gampang mengasihi orang, bahkan mengasihani orang lain, gitu ya. Tetapi cukup gak dengan kasih itu saja aku bisa menegur, memperbaiki, menasihati orang-orang yang saya layani? Kalau kamu bilang kasih itu satu-satunya yang Tuhan minta. Lalu Christopher itu menjawab begini, ya, kita harus juga punya hikmat dan strategi dan cara untuk melayani orang-orang, ya, harus punya berbagai macam jenis atau strategi pelayanan. Dia bilang bahwa kita nggak boleh terlalu keras kepada orang-orang yang kita layani, karena semakin keras dia akan, karena semakin keras ketika kita menegur semakin keras akan seseorang, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya, ya. Tetapi kita juga tidak boleh semakin lembek terhadap seseorang, ya. Satu sisi kita nggak boleh semakin keras terhadap orang yang berwatak keras, kata Kristus, tetapi kita juga tidak boleh lembek, ya, kepada orang yang lemah, gitu. Jadi di sini ketegasan diperlukan, ya. Nah, misalnya kita baca di halaman 12, ya. Di situ Kristus mengatakan kita dalam hal kasus kelemahan-kelemahan domba yang kita layani, ya, memang tidak mudah kita mengetahuinya, gitu ya. Oke, tidak mudah kita discern, artinya memahami mereka, ya, sebab yang kita layani ini tadi, ya, bukan hanya masalah fisik, ini peperangan roh. Saya nggak bisa tahu apa yang ada di dalam hati saudara saya. Tapi kalau domba, saya tahu, oh, domba ini pincang, gampang kita tinggal bawa ke dokter, kan gitu. Tetapi kalau hati seseorang, gimana kita bisa tahu? Ya kan? Misalnya di depan kita dia baik, gitu ya, salam dengan senyum apa gitu ya. Tapi waktu dia pulang dari gereja, apa yang terjadi dengan kehidupan dia, hatinya bagaimana, seorang pastor mungkin nggak tahu, ya. Atau mungkin dia aktif melayani di gereja, tetapi cuma di gereja, di tempat lain mungkin dia banyak melakukan kesalahan, ya. Dan banyak kasus-kasus seperti itu, ya. Banyak aktivis gereja yang sibuk melayani, tetapi keluarganya terbengkalai. Bahkan pendeta sendiri, ya, banyak keluarganya juga terbengkalai. Oke, kadang-kadang kita mau kelihatan baik di depan semua orang, ya, tetapi kita kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam hati kita. Nah, tugas seorang gembala yang berat itu adalah, kata Krisostom, adalah kita nggak bisa tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan supaya kita punya mata spiritual itu untuk bisa melihat, ya, untuk bisa discern, memahami apa yang terjadi kepada dirinya, ya. Nah, kalau itu hanya penyakit fisik, dia bilang, itu gampang diobati. Tetapi kalau itu adalah penyakit karakter, bagaimana kita mengobatinya? Kalau misalnya orang itu yang tidak mau, ya. Oleh sebab itu
kita nggak bisa terlalu keras dengan orang itu, karena itu akan mematahkan keinginannya untuk bertobat. Tapi kita juga tidak boleh terlalu lembek sama orang itu sehingga dia seolah mengabaikan kasih karunia Allah atau anugerah Allah, kata Chrysostom. Ya, jadi sekali lagi ini dia katakan pengobatan atau treatment terhadap domba-domba yang seperti ini sangat bergantung kepada the will of the patients, dia bilang. Ya, depends on the will of the patients. Artinya bergantung kepada keinginan dari orang itu mau diobati atau tidak, begitu. Nah, ini salah satu kesulitan. Jadi seorang gembala tidak bisa memaksa. Pokoknya kamu harus berbuat baik ya. Kalau nggak buat baik di luar sana, nggak memberitakan Injil misalnya, saya denda kamu 100.000 misalnya. Kita nggak bisa begitu. Jadi seorang gembala. Ya, kita nggak bisa pakai kekuatan hukum legal untuk menghukum jemaat itu. Misalnya kalau kamu berkata kotor misalnya, atau kamu berbohong, ya, oke, saya sebagai pendeta kamu, saya akan memberi denda atau skorsing, ya, kepada kamu. Nah, tidak bisa begitu, kata Chrysostom. Jadi otoritas yang Tuhan berikan kepada kita bukan otoritas untuk mengambil hak atau kehendak bebas dari orang itu. Ya, karena baik buruknya kehidupan seseorang itu Tuhan sudah memberikan otoritas ke dalam orang itu, yaitu apa? Free will dia, kehendak bebasnya Tuhan sudah berikan. Nah, kehendak bebas itulah yang harus dipakai oleh orang itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana ini? Kata Chrysostom, kita melayani domba-domba yang satu sisi kita harus beri makan, merawat, ini domba yang sangat mahal. Tetapi sisi lain, domba-domba ini punya free will, punya kehendak bebas untuk mengatur hidupnya, untuk mengatur kehidupannya. Ya. Nah, Chrysostom pakai contoh seperti ini. Seperti domba yang ketika sakit yang harus butuh perawatan, dokter itu akan menganalisa sakitnya apa, lalu ukuran obatnya apa, dosis yang akan diberikan seberapa besar, ya, supaya ketika obat itu diberikan bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, seorang patients, ya, atau domba yang sakit itu adalah perlu datang kepada pendetanya, ya, atau pendetanya itu harus melayaninya seperti kayak dokter atau perawat tadi yang merawat pasien, tahu ukuran obatnya, obat apa yang tepat untuk dia, untuk penyakitnya. Misalnya dia sakit flu, ya jangan dikasih obat sakit kepala, misalnya gitu. Ya, misalnya dia sakitnya kesombongan, arrogance, ya kita nggak bisa memberikan obat yang lain, harus obat anti kesombongan, misalnya begitu. Ya, kalau dia sakitnya glutoni, ya, suka makan yang berlebihan, ya kita nggak bisa kasih obat yang lain, harus obat itu, kata Chrysostom. Jadi harus tepat memberikan obatnya gitu. Ya, sehingga di sini kata Chrysostom, the pastor needs much discretion. Jadi pastor itu sudah harus banyak butuh diskresi, artinya butuh anugerah Allah. Ya, tidak ada formula yang tepat ini untuk memperbaiki penyakit rohani seseorang. Gak bisa kayak orang sakit kepala lalu dikasih paracetamol gitu, ini formulanya. Ya, nah, tetapi kita butuh diskresi, artinya butuh anugerah Allah untuk menyembuhkan penyakit rohani orang atau domba itu. Ya, walaupun ya kita punya berbagai macam obat, ya, untuk mengatasinya, tetapi itu we need much discretion, ya. Tapi juga myriad of eyes. Nah, jadi butuh anugerah Allah, tapi juga pastor itu sendiri harus punya myriad of eyes, jumlah mata yang banyak, yang ribuan, yang
bisa mengobservasi ya setiap kebiasaan buruk dari jiwa dari domba-dombanya. Nah, yang kita layani adalah jiwanya. Ya, jadi harus punya mata tadi, myriad of eyes to observe every side the habit of the soul. Ya. Nah, jadi dia katakan di sini ada orang yang misalnya dia jatuh di dalam pride, ya, cukup diingatkan bahwa keselamatan itu bukan dari kesombonganmu. Mungkin orang itu akan remedi, bisa disembuhkan. Tetapi ada orang yang sudah diingatkan nggak sembuh-sembuh juga. Nah, ini juga kita perlu proper ya cara penanganan yang tepat. Jadi memang tidak ada formula khusus begitu ya, seperti formula obat flu tadi. Kita lihat juga ya, dia tidak bisa mendorong orang itu dengan kekerasan, force, sehingga membuat dia itu merasa takut, ya, merasa bahwa Allah itu kejam. Kadang-kadang kita suka nakuti ya jemaat kita tentang penghukuman neraka dan sebagainya. Ya, kita nggak bisa pakai penakutan seperti itu. Oke, dia akhirnya bisa merasa terancam begitu dengan gereja. Tapi bagaimana persuasion ya to the truth, memberikan kebenaran dengan cara persuasi gitu. Harus dengan noble spirit ya, dengan spirit yang tegas, tidak terlalu lemah, tidak terlalu lembek, tidak terlalu kejam ya, tapi noble gitu. Lalu bagaimana bisa memberikan persuasi itu ya, menyampaikan kebenaran itu. Oke. Kemudian dikatakan di sini semua itu kembali lagi dia katakan, siapa di antara hamba ini yang setia dan bijaksana? Dia kembali mengutip perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, kembali lagi, walaupun sudah banyak nasihat yang diberikan, kebenaran yang disampaikan, akhirnya kita kembali harus mengingatkan domba kita, siapa di sini hamba yang setia dan bijaksana. Ya. Nah, itu tugas seorang gembala untuk memberikan, menyampaikan kebenaran-kebenaran seperti itu. Ya. Nah, saya akan pakai Gregory di sini. Bagaimana tadi ya, untuk melengkapi apa yang Chrysostom sampaikan tentang berbagai strategi, teknik, cara untuk memberikan atau melayani secara pastoral ya, dengan berbagai macam latar belakang domba ya, karakteristik, keunikan, kepribadian dari domba-domba Kristus itu. Nah, Gregory di dalam bukunya itu pertama dia memberikan kategori, misalnya laki-laki, perempuan, orang muda, atau orang yang lebih tua. Nah, kita harus bisa membedakan. Jadi persuasi teguran yang disampaikan itu membedakan kategori itu. Manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Gregory mengatakan bahwa seorang laki-laki cenderung membutuhkan nasihat yang berupa dorongan, semangat untuk menjalani kehidupan. Jadi kalau mau memberi nasihat kepada seorang laki-laki ini, ya harus nasihat yang memberi dorongan, semangat untuk menjalani kehidupan. Itu lebih dibutuhkan laki-laki. Nah, berbeda dengan perempuan yang cenderung lebih membutuhkan nasihat yang penuh dengan kelembutan dan kasih. Jadi kalau laki-laki lebih banyak didorong semangatnya, ya. Tapi perempuan dikatakan di sini nasihat yang lembut dan kasih. Keberadaan para perempuan yang menjadi orang pertama mengambil buah
membuat dirinya dicap sebagai penyebab kejatuhan manusia dalam dosa. Oleh sebab itu seorang perempuan memerlukan kasih sayang dan kelembutan dari orang-orang di sekelilingnya. Sebaliknya seorang pastor perlu menggunakan cara penanganan yang terbuka dan jujur. Akan tetapi dalam nasihatnya Rasul Paulus menyebutkan orang muda rentan terhadap hawa nafsu jahat sehingga perlu mengontrol diri. Jadi nasihat kalau kita banyak berikan kepada orang muda di sini adalah bagaimana menjaga kekudusan hidup, mengontrol diri. Sebabnya memang usia muda seperti anak-anak muda, pemuda 20-30 tahun itu dalam Titus ayat 2 ayat ke-6 ya, ini surat penggembalaan Rasul Paulus kepada Titus juga mengatakan yang sama, bisa menguasai, mengontrol diri ya. Coba kita buka di dalam surat Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, kenapa nasihat itu yang diberikan? Karena nafsu dari anak muda itu selalu menggebu-gebu, ya. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, seorang pastor diharapkan mampu menunjukkan titik kesalahan mereka. Ya, mengenai hal ini Rasul Paulus mengajarkan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, jadi pemberian teguran dengan bijak dan penuh kesabaran ini akan menolong mereka. Ya, berarti nasihat atau teguran-teguran yang diberikan ini, kata Rasul Paulus, seperti kepada orang muda ini, tegurlah dia ya seperti sebagai seorang bapa, artinya orang yang sudah dewasa ya. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, bagaimana kita melayani atau memberi nasihat untuk orang yang kaya dan miskin? Nah, ini Gregory juga memberi saran bahwa keduanya harus diberitahu untuk berusaha memberi, bukannya memohon atau mencari harta dunia yang bersifat sementara. Ya, jadi dua-duanya baik orang kaya atau orang miskin itu diberitahu untuk bahwa harta dunia itu bersifat sementara. Gregory menggambarkannya seperti amarah dan kekerasan hati dari orang gila dapat ditenangkan oleh perkataan lembut seorang dokter. Jadi orang kaya harus dinasihati dengan kelembutan yang bertujuan. Sebagaimana Raja Saul yang dikenal keras kepala dapat ditenangkan dengan kelembutan suara musik harpa yang dimainkan oleh Daud. Orang miskin perlu dinasihati untuk berjuang akan harta surgawi yang tak terlihat dan bersifat abadi. Ya, nah, jadi baik orang kaya maupun orang miskin. Orang kaya kita beritahu bahwa kekayaan itu akan bersifat sementara. Tetapi kepada orang miskin kita juga perlu menasihati untuk berjuang, ya, akan harta surgawi yang tak terlihat dan bersifat abadi. Lalu strategi berikutnya adalah terhadap orang yang senang dan sedih. Orang yang senang perlu dinasihati agar tetap waspada akan perasaan sedih yang akan menimpanya. Yesus sebagai guru agung berkata, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 25. Oleh sebab itu seorang pastor perlu menasihati mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka. Jangan mudah menyerah ketika mengalami kesedihan. Dengan demikian, ia perlu memberi motivasi untuk berjuang bagi mereka yang senang sebagai persiapan dalam menghadapi kesedihan. Seorang pastor perlu memberikan harapan akan sukacita yang kekal yang sedang menantinya. Nah, penerapan akan hal ini dapat berupa pemberian ucapan yang menginspirasi. Rasul Yohanes juga menegaskan bahwa Allah akan menghapus setiap air mata dan duka cita dari anak-anaknya. Jadi kepada orang-orang yang sedang sedih, misalnya karena penyakit tertentu, ya, nah seorang pastor itu perlu memberikan
nasihat yang intinya mempertahankan kekuatan mereka untuk menghadapi kesedihan-kesedihan itu. Ya, jadi diberi nasihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, gitu ya. Lalu ada orang yang senang, orang yang bersukacita, bahwa ini adalah nasihat kepada mereka untuk senantiasa juga selalu akan ada kesedihan yang juga bisa datang menimpa. Jadi kita perlu balance menghadapi baik antara sedih maupun senang. Nah, kemudian berikutnya pengikut dan pemimpin, ya. Pastor seharusnya dapat memberikan kesadaran terhadap para pengikut akan pentingnya ketaatan terhadap tuannya di dunia. Ketaatan terhadap pemimpin adalah salah satu bukti kasih terhadap Tuhan. Seorang pastor perlu menekankan bahwa ketaatan yang dimaksud bukanlah karena takut, tetapi karena kasih. Rasul Paulus menggambarkan seperti ketaatan seorang anak kepada ayahnya. Nah, hal ini akan mengarahkan seorang pengikut untuk melakukan segala hal yang baik bagi tuannya sebagaimana terhadap Allah. Pemimpin perlu dinasihati untuk mengelola emosi dengan baik agar tidak menjerumuskan pengikutnya ke dalam kemarahan bahkan dosa. Akan tetapi seorang pastor perlu mengetahui bahwa cara terbaik dalam memberikan nasihat untuk para pemimpin yaitu dengan menunjukkan teladan kepemimpinannya di hadapan jemaat. Nah, ini bagaimana kita menghadapi seorang pemimpin, ya, menasihati kalau dia adalah seorang pemimpin, misalnya di perusahaannya atau di tempat kerjanya, ya, menasihati bagaimana mengelola emosi dengan baik. Bagaimana dengan jemaat yang berlatar belakang pelayan dan majikan? Nah, Gregory menekankan agar seorang pastor berperan membimbing seorang majikan untuk hidup dalam kerendahan hati, yaitu menganggap dirinya setara dengan pelayannya. Sedangkan pastor juga perlu mengingatkan untuk tidak membanggakan kekuasaannya, karena hal itu adalah karunia Tuhan. Ya, Rasul Paulus juga memperingatkan para majikan yang ada di gereja Efesus, ya, Efesus 6 ayat yang ke-9. Ya, sebaliknya kepada seorang pelayan harus diberi nasihat untuk taat kepada majikannya. Kemudian terhadap orang bijak dan orang bodoh. Salomo menyebutkan, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Dalam Amsal 19 ayat 25. Dengan begitu, orang yang bijak perlu nasihat bahwa kebijakan dimiliki akan berakhir dengan sia-sia tanpa disertai takut akan Allah. Nah, ini nasihat kepada orang yang bijak, ya, harus disertai dengan takut akan Allah. Sebenarnya kepada orang yang bodoh akan berbagai macam pengetahuan, ini harus mendapat dorongan berupa bujukan untuk mencari tahu apa yang mereka tidak ketahui. Teguran yang keras hanya akan membuatnya semakin menjauh dari pengetahuan. Mencari hikmat sejati yang berasal dari Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk kebijaksanaan. Lalu orang yang tidak tahu malu dan orang yang pemalu, Gregory, bagaimana kita menghadapi mereka? Salomo berkata, satu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Dalam Amsal 17 ayat 10. Dengan demikian Gregory menyarankan agar seorang pastor memberikan teguran keras yang menyentuh hati dan kesalahannya secara langsung. Ini kepada orang yang tidak tahu malu, ya. Jadi memberikan teguran yang keras yang menyentuh hati dan kesalahannya secara langsung. Mungkin dia sudah tidak tahu malu lagi gitu, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, seorang pastor perlu keras di sini, langsung memberikan teguran yang menyentuh hati dan kesalahannya. Bagaimana dengan orang pemalu? Nah, kepada orang pemalu yang tidak memiliki kemampuan mengutarakan pendapatnya di hadapan umum dengan alasan ketidakpercayaan pada diri sendiri. Nah, di sini seorang pastor perlu memberikan pujian dan penghargaan
dengan menyisipkan kata-kata penegasan akan segala hal yang baik yang telah dilakukan untuk sesama, bahkan kepada Allah. Nah, salah satu contoh yang dipakai Rasul Paulus adalah pujian terhadap gereja di Filipi, ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-10, kalau kita baca di sini, surat Filipi 4 ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, ini adalah satu pujian, ya, diberikan kepada jemaat Filipi yang ditulis dalam Filipi 4:10, ya. Nah, ini nasihat strategi-strategi yang bisa kita pakai gitu. Lalu bagaimana kita menghadapi orang yang optimis dan pesimis, ya, melayani mereka? Metode yang terbaik yang perlu dilakukan seorang pastor adalah memberikan keraguan bagi orang yang optimis dan apa yang selama ini dianggap benar. Artinya, mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali apakah kebenaran yang dipegang selama ini bersifat valid atau tidak. Ya. Jika itu bukan kebenaran yang valid, maka perlu mengoreksi diri dan bertobat. Belajar menyaksikan dan menimbang kembali apa yang sudah dianggap benar guna memperoleh kebenaran yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Belajar memberikan penguatan atas apa yang sudah diyakini dari perenungan dan pertimbangan yang matang agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang pesimis. Jadi kalau kepada orang-orang yang pesimis, kita perlu memberikan penguatan, yang meyakini, memberikan dia keyakinan akan adanya perenungan, pertimbangan yang matang agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang pesimis. Lalu kepada orang yang sabar dan tidak sabar. Nah, Gregory menyebutkan kesabaran adalah kebijaksanaan. Kesabaran juga dapat menolong seseorang memiliki kehidupan yang tenang karena mampu bertahan. Orang yang tidak sabar akan melakukan segala sesuatu secara tergesa-gesa sehingga pada akhirnya melakukan banyak kesalahan. Oleh sebab itu, seorang pastor perlu memberikan peringatan untuk belajar mempertimbangkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum berkata dan bertindak. Jadi menghadapi orang-orang seperti itu, Gregory menyarankan kita untuk mempertimbangkan, ya, memberi peringatan untuk belajar mempertimbangkan segala sesuatu. Lalu bagaimana melayani orang yang baik hati dan tapi juga orang yang iri hati, ya. Nah, Salomo, iri hati menimbulkan penderitaan pada tubuh. Dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, ini dengerin orang yang suka iri hati, ya. Membusukkan tulang. Jadi kita perlu mengerti Amsal ini, ya. Gregory menyebutkan mereka sebagai orang yang buta. Nah, nasihat seorang pastor seharusnya menjadi cahaya yang menyadarkan orang dari iri hati. Belajar, ajari dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, ketimbang iri hati atas apa yang ada pada orang lain. Ya, selalu ini kita ingat, ya, belajar bersyukur dengan apa yang dimiliki, bukan iri hati pada apa yang tidak dimiliki. Akan tetapi terkadang kebaikan hati yang berlebihan akan membuat seseorang menjadi pasif terhadap dirinya. Nah, ini orang yang terlalu baik hati, ya. Oleh sebab itu pastor harus mendorong mereka terlibat aktif dalam mengerjakan hal-hal yang baik yang diperjuangkan dalam kehidupan orang lain, kata Gregory. Lalu bagaimana menghadapi orang yang tulus dan licik? Ya, ini ada di dalam domba Kristus, ya, tulus dan licik. Orang yang tulus umumnya terbiasa untuk tidak menyimpan kebenaran dengan alasan apapun, ya. Akan tetapi terkadang sikap ini menjadi celah yang mendatangkan penipuan sehingga merugikan dirinya sendiri. Oke, orang tulus kadang-kadang suka dimanfaatkan gitu, ya, oleh orang lain, ya, dimanfaatkan oleh orang licik gitu. Oleh sebab itu mereka perlu dinasihati agar bersikap tulus
tetapi cerdik. Ya, Matius 10:16, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita perlu menasihati dia untuk orang yang tulus harus cerdik. Orang yang tidak tulus cenderung bersikap munafik. Maka dia akan berusaha mencari perlindungan untuk menutupi kesalahannya. Nah, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan membentengi diri dengan kebohongan. Itu biasanya orang munafik, ya. Nah, ini akan menimbulkan perasaan gelisah dan takut jika orang lain mengetahui kesalahannya. Oleh sebab itu, seorang pastor harus menasihati mereka untuk berlindung pada kebenaran, ya, sebagai pertahanan hidup yang sejati. Ya, itu nasihat, ya, yang harus diberikan seorang pastor kepada mereka yang hidupnya dalam kemunafikan. Kemudian bagaimana memberi nasihat kepada orang yang sehat dan sakit, ya. Kesehatan adalah hadiah dari Allah kepada semua umat manusia. Sebab itu seorang pastor harus mengingatkan orang yang sehat agar menghargai hadiah tersebut dengan cara mempergunakan tubuhnya yang sehat untuk melakukan kebenaran. Orang yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan kejahatan telah menyalahgunakan, bahkan menyia-nyiakan hadiah dari Tuhan. Nah, bagi orang yang sakit atau terjerat dalam penyakit jasmani akibat keberdosaannya, perlu dinasihati agar mensyukuri penderitaan yang dialami sebagai teguran dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga melakukan hal ini, ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-6, ya. Nah, di sini ayat ini penting sekali saya bacakan, ya. Tadi ketika Kristus mengatakan kita tidak boleh terlalu keras ataupun terlalu lembek, ya. Gregory mengutip di sini dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ini ayat yang penting, ya, yang kita bisa pegang sebagai seorang pastor, ya. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, nah kalau kita lihat di sini teguran itu ada tingkatannya, gitu ya. Kalau dari Tuhan, didikan, ya, didikan Tuhan. Ya, kita bisa banyak baca di dalam Amsal, takut akan Tuhan, ya. Milikilah telinga yang mau mendengar, ya, perbuatan yang menaati nasihat-nasihat, nah, gitu. Itu didikan dari Tuhan, ya. Tetapi jangan dianggap enteng, gitu kata Paulus. Lalu ketika didikan itu tidak didengar, maka akan muncul peringatan yang kedua dari Tuhan, yaitu dikatakan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau didikan tidak mempan, maka Tuhan akan memberikan warning, peringatan. Nah, peringatan ini bisa melalui hati nurani, ya. Kalau hati nurani kita sudah memperingatkan kita ini salah, maka itu harus segera dimatikan di dalam hati nurani kita. Ini kata Saint Isaiah, ya, di dalam Filokalia, bahwa peringatan itu adalah didikan Tuhan yang kedua setelah didikan yang pertama tadi. Nah, peringatan bisa dari hati nurani. Kalau hati nurani kita sudah menuduh kita itu salah, maka kita harus segera mematikan itu di dalam hati nurani kita. Tetapi kadang-kadang peringatan itu bukan hanya berasal dari hati nurani, dari orang lain, misalnya pastor kita, ya, atau baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kita mendengar firman Tuhan di gereja, gitu, ataupun dipanggil secara pribadi oleh pastor itu. Nah, itu sebenarnya sebuah peringatan. Itu level yang kedua yang akan lebih sulit, ya, maksudnya lebih keras kepada kita. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, jika didikan peringatan tidak kita pedulikan, maka akhirnya kita jatuh dalam dosa, lalu Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, Gregory mengatakan di sini orang yang sudah terjerat, ya, dalam keberdosaannya itu, ya, dia harus bisa mensyukuri bahwa itu penderitaan yang saya alami itu karena teguran dari Tuhan atau itu hajaran dari Tuhan.
Ya, sebab memang jika kamu bisa menanggung ganjaran itu, teguran itu, maka Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi di ayat 7. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran tadi ya, tadi penderitaan tadi atau hajaran dari Tuhan tadi, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, jadi di sini dikatakan bahwa peringatan dari seorang pastor, kita tuh harus bisa melihat seorang pastor itu seperti wakil Kristus. Ya, Kristus ada di surga. Siapa wakilnya di dalam kehidupan kita? Itu adalah pendeta kita. Ya, pendeta kita, gembala kita, pastor itu adalah wakilnya Kristus di dunia ini. Nah, mereka lah yang diberi otoritas untuk oleh Allah untuk memperingatkan kita, menegur kita. Ya, bahkan dalam hukum gereja itu ada ekskomunikasi, ada seorang itu tidak boleh ikut ambil dalam perjamuan kudus. Ya, seseorang itu tidak boleh, ada hukuman ya dari gereja kepada memang orang-orang yang tidak mau mendengar didikan dan peringatan dari Tuhan. Ya, lalu level yang keempat, jika hajaran itu tidak mempan lagi, maka Tuhan akan mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, jadi kalau hajaran tidak mempan, ya, Tuhan akan memakai cambuk, akan memakai hukuman yang lebih keras. Ya, akan memakai cambukan itu supaya dikatakan di ayat yang ke-10, supaya kita yang terdidik dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita, mencambuk kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Nah, kalau kita dianggap sebagai anak, berarti bapak kita ya, itu adalah pendeta kita di gereja. Jadi kita harus menghormati apa yang disampaikan, yang dinasihati oleh pendeta itu. Itu adalah didikan dan peringatan dari Tuhan, ya, melalui para pendeta kita. Tetapi ganjaran, cambukan itu yang nanti akan kita alami jika kita tidak mengindahkan tidak mendengarkan apa yang mereka nasihatkan. Ya, nanti saya akan share artikel ini, ya. Ini sudah dipublish ya di artikel jurnal Fidei, ya. Ini sebetulnya adalah artikelnya adalah skripsi dari salah seorang alumni dari sekolah ini, ya, yang mendalami akan buku ini, ya, sehingga artikel ini bisa dipublish dan saya pakai untuk mengajar pada hari ini. Ya, ada banyak macam strategi-strategi lagi, lebih kurang mungkin ada sekitar 40 macam ini, ya. Tetapi pada intinya di sini terakhir ya yang mau saya sampaikan, ini artikelnya cukup panjang, ada 25 halaman ya. Saya akan bacakan yang penting di sini, ya.
Ini tentang berkhotbah juga ya, dengan kata-kata dan perbuatan, nasihat ya yang diberikan bagi jiwa yang lemah. Nah ini ya hal paling penting kesimpulan ini saya berikan, pelayanan pastoral adalah satu kehidupan yang membutuhkan berbagai keterampilan ya, kata Gregory, dan juga empati ya, yang melibatkan pikiran, hati, dan perbuatan yang penuh totalitas. Karena segala hal yang dilakukan seorang pastor tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus. Allah adalah pemilik otoritas tertinggi yang harus dilayani, bukan kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu seorang pastor perlu melatih dirinya dalam berbagai aspek seperti emosi, pengetahuan, dan sosial, serta tentunya spiritual yang tertanam kuat di dalam Allah. Sebab melayani domba-domba Kristus itu perlu ketekunan, kesabaran, kerendahan hati ya, yang tinggi dari seorang pastor. Pelayanan adalah sebuah kepercayaan dan anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, kepercayaan tersebut harus dijaga dengan baik oleh seorang pastor dengan cara menjalankan pelayanan dengan benar yang bertujuan menuntun setiap jiwa yang haus menuju air kehidupan, yaitu Kristus, dan menyatakan bahwa segala perbuatan dosa bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam melakukannya pasti ada resiko yang selalu menanti dari setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Nah, memberikan nasihat yang bermanfaat untuk mengobati luka dosa setiap domba itu melalui pemberian nasihat yang tepat dan benar. Ya, ini metode yang dipakai oleh Gregory ya. Nasihat-nasihat yang tepat dan benar sesuai dengan tadi kategori atau jenis-jenis domba itu. Pada akhirnya memang kerendahan hati itulah yang menjadi kunci, yang menjadi pengikat segalanya dalam kehidupan pelayanan pastoral di gereja. Oleh sebab itu gereja perlu mengadakan ya pelatihan bagi para rekan-rekan pelayanan secara berkala. Pengajaran firman Allah ya, kata Gregory, menyediakan wadah khusus bagi para pengajar-pengajar di gereja untuk mempelajari nasihat-nasihat mana yang benar dan tepat yang dibutuhkan setiap orang sesuai dengan kriteria, posisi atau karakter yang dimiliki, baik dalam pelayanan terhadap orang dewasa, pemuda, remaja, anak-anak. Dengan begitu gereja menjalankan fungsinya sebagai terang melalui usaha penyusunan strategi yang tepat untuk mendukung pemberitaan kebenaran Allah. Melalui ini juga gereja dapat memperbarui sistem gereja menjadi lebih baik. Nah, ini kesimpulan dari artikel ini. Nanti saudara bisa mendownloadnya, nanti saya akan kasih linknya ya, silakan di download. Ini open access dan siapa tahu artikel ini berguna ya bagi pelayanan kita di gereja. Oke, tidak terasa sudah 1,5 jam ya. Sesi yang pertama ini sudah akan berakhir ya. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah apa yang saya bagikan hari ini baik dari Chrysostom maupun dari Gregory, semuanya berbicara hal yang sama ya. Bagaimana seorang pastor itu harus punya kualifikasi ya untuk melayani domba-domba Kristus, yang itu domba-domba Kristus adalah jiwa Allah itu sendiri, sehingga kita harus dengan totalitas memberikan jiwa dan raga kita untuk domba-domba yang kita layani ya. Jangan pernah menyesali panggilan ini, sebab panggilan ini adalah panggilan yang sangat mulia. Hanya jabatan seorang imam itu yang menjadi satu-satunya wakil Kristus di dunia ini, di bumi ini, yang bisa melayani domba-domba. Jadi hanya melalui gereja ya domba-domba itu bisa diselamatkan, bisa dituntun. Bukan para church, bukan sekolah teologi, bukan lembaga-lembaga Kristen yang lain yang sekarang banyak bermunculan. Hanya gereja yang bisa menjadi gembala bagi domba-dombanya. Oleh sebab itu gereja butuh gembala, butuh orang-orang muda, butuh banyak orang ya yang merasa dipanggil untuk menjadi gembala ya, yang tidak mementingkan dirinya, dengan kerendahan hati mau melayani domba-domba Kristus itu.
Amin. Thank you semuanya yang sudah menonton. Thank you, sampai ketemu Selasa depan.